والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi nafa'ana bihi fid darain. Summa ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhi nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qol. Masih dalam pembahasan maksiat badan. Yang berikutnya adalah wa takhjirul mubah, yaitu melarang sesuatu yang hukum dasarnya itu mubah. Perkara mubah kemudian dilarang. Seorang melarang orang lain untuk mengerjakan perkara yang mubah, ini hukumnya haram. Yang dilarang itu ya perkara haram, nah, kamu larang. Kalau perkara mubah jangan dilarang, mau mubah dilarang. Alladzi yastawin nasu fihi fil jawazi akhdihim ma yasha'una minhu, yaitu perkara yang orang itu mempunyai kesamaan hak atau punya derajat yang sama pada suatu perkara dalam hal diperbolehkannya mereka mengambil akan sesuatu yang mereka itu inginkan dari perkara itu. Di manusia itu punya hak yang sama. Ketika punya hak yang sama, kalau kamu boleh saya juga boleh, jangan kamu boleh saya gak boleh. Ini yang namanya kamu berlaku kepada melarang sesuatu yang mubah. Wa dzalika bi ayyamna'un nas minhu aw yaj'ala alaihi alamatan lil hima. Dan pelarangan itu seumpamanya ia menghalangi orang-orang dari sesuatu yang diperbolehkan, atau ia berbuat di atasnya satu tanda untuk pelarangan. Artinya menghalangi orang-orang dari sesuatu yang diperbolehkan, baik itu menghalanginya pakai kamu stop, atau kamu kasih tulisan dilarang masuk, dilarang mengambil, dilarang menggunakan. Ini hukumnya haram. Apa diantaranya perkara itu? Kal mar'a wa huwa ma ta'kulud dawab, seperti rerumputan, sesuatu yang ada di tempat penggembalaan, sesuatu yang menjadi makannya ternak. Dilarang, melarang seseorang mengambil rumput di tanah yang tak bertuan, tanah yang itu memang tempat untuk mengembalakan hewan ternak. Terus kamu melarang orang lain, jangan masuk ke sini, ini khusus buat ternak saya. Lah ini haram. Gak boleh kamu ngelarang orang selagi itu tempat
umum, tempat yang siapa saja boleh mengambil dari situ, boleh mendapatkan manfaat dari situ. Kenapa? Karena manusia derajatnya apa? Setara. Kalau kamu boleh, maka saya juga boleh. Terus wal ikhtitab jam'il khatab, yaitu juga melarang mengambil kayu bakar minal mawati, atau melarang orang mengumpulkan kayu bakar dari tanah yang tak bertuan. Wa huwa ma laisa li ahadin, artinya tanah yang bukan milik seorang dari hutan lah gitu. Atau di hutan kamu segat, jangan ngambil, ini haram. Atau kamu kasih apa? Tanda dilarang mengambil kayu bakar, dilarang kambing-kambing masuk ke daerah ini. Ini hukum pemasangan tanda itu atau hukum pelarangannya, ini hukumnya haram. Kecuali tanah itu tanah kamu, hutannya hutan kamu, pohonnya pohon kamu, ya terserah kamu mau kamu larang. Tapi kalau itu bukan ditanam oleh siapa-siapa, tumbuh di tempat yang liar, bebas, maka siapapun boleh mengambilnya. Terus wal milhi min ma'dini, dan mengambil garam dari sumbernya, alladzi la yastambituhu al-adamiyun, di mana manusia tidak membuat pertumbuhan atau tidak mengupayakan mengkristalkan terhadap garam-garam itu. Artinya mengambil garam dari sumbernya. Sumber garam apa sih? Sumbernya garam apa? Air laut. Terus dilarang ngambil dari air laut. Gimana? Enggak normal otak lo gitu. Ada orang mau ngambil garam. Emang ada yang punya modal nabur garam di situ sampai garamnya dilarang diambil. Oh, ini kalau garamnya diambil ntar ikan-ikan mati. Kira kali ya. Laut ini hukumnya haram, ini melarang begitu. Terus wan nakdain ay adz-dzahabi wal fiddah wa ghairihima, melarang nakdain, melarang mencari nakdain. Nakdain itu emas dan perak, dan yang selain keduanya, kahadidin wa kibrit wa ziftin wa ghairi dalik, seperti besi, belerang, terus aspal, dan juga yang lain-lainnya. Kalau ada orang kok mau menggali suatu tempat untuk mencari emas, mencari perak di kali di mana, itu tidak ada yang boleh melarangnya. Artinya perorangan nggak boleh melarang. Gini, kalau kamu ngambil di situ, saya ngambil, ya kamu nggak boleh melarang orang lain. Oh enggak, ini sudah kita sewa tempatnya. Nyewa sama siapa? Tempat umum nyewa. Kecuali yang melarang pemerintah, Pemda. Kenapa? Tempat ini mau dikelola, tempat ini berbahaya, tempat ini rawan longsor, tempat ini, nah ini boleh dia melarang karena adanya unsur bahaya. Tapi kalau tidak ada unsur itu, maka tidak boleh dilarang. Artinya siapa saja boleh mengambil hak tersebut, karena pada dasarnya semua manusia itu satu derajat atau sama-sama mempunyai hak.
Artinya mau ngambil besi, ini mau ngambil belerang dari gunung, mau ngambil apa? Aspal, boleh. Terus wal ma'u li syurbi minal mustakhlaf bima'in akhar fi bi'rin au fi ainin fi jabalin au ghairihi. Melarang mengambil air untuk minum dari tempat yang selalu bisa tergantikan. Mengambil air minum dilarang, padahal tempatnya itu kalau kita ambil muncul air baru, ambil lagi muncul air, nah kenapa dilarang? Kecuali di ember kamu, nah diambil habis, nah kamu dilarang nih, jangan diambil nih nanti habis. Nah kalau sumur diambil habis, sumur kan diambil nyumber lagi, ambil nyumber lagi gitu kan, dikali kamu ambil ngalir lagi yang baru, tergantikan maksudnya. Maka tidak boleh melarang orang mengambil sesuatu di tempat yang dia itu tergantikan dengan perkara yang baru. Sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nasu syuraka fi thalathati al-ma'u wal kala'i wan nar, rawahu Ibnu Majah. Manusia itu bersekutu, artinya mempunyai hak yang sama pada 3 perkara. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah rumput, yang ketiga adalah api. Manusia itu punya hak yang sama. Kalau di situ ada rumput, ternaknya siapa aja boleh ke situ, ya ternak kamu juga boleh. Kamu mau ngambil air, orang lain ngambil, kamu boleh ngambil. Kamu mau ngambil api, orang lain mau ngambil api, itu sama-sama satu hak, tidak boleh ada yang melarangnya. Terus yang berikutnya wasti'maluhul luqatah, menggunakan seseorang kepada barang temuan. Wa huwa ma wujida min haqqi dha'i mukhtaramin ghairi muharrazi wa la ya'riful wajidu al mustahiqqah, yaitu sesuatu yang ditemukan berupa hak milik yang hilang, lagi dimuliakan menurut syariat, lagi bukan sesuatu yang dijaga, dan si penemu tidak mengetahui orang yang berhak akan barang tersebut. Artinya menggunakan barang yang menjadi temuan seseorang. Kalau orang lain yang menemukannya, maka itu haknya orang tersebut, nggak boleh kamu yang usil. Oh ya ini nggak bisa, ini harus bagi rata. Asik bener yang nemu saya kok bagi rata, gimana sih? Yang ada saya cukup bayar zakat. Nah ini zakatnya, karena barang temuan ada yang harus dibayar dari zakatnya berapa? 20% ya? Apa 20%? 20% bayar temuan. Kan lumayan. Zakatnya bagi rata sekampung. Nemu emas sebongkah namanya itu ya. Udah cak rata itu zakatnya. Haknya hak siapa itu? Ya hak yang menemukan. Kalau memang dia menemukannya di tempat yang tidak ada yang memiliki. Wasti'maluhu luqatata qabla ta'rifi bisyurutihi, sebelum diumumkan sesuai dengan syarat-syaratnya. Artinya dia tidak boleh menggunakannya sebelum dia membuat suatu pengumuman.
apabila barang itu barang milik seseorang yang pernah hilang. Nanti nemu cincin berlian, pernah dulu ada pengumuman orang kehilangan cincin berlian, kamu nemu, maka kamu harus umumkan dulu kalau begitu statusnya. Di mana mengumumkannya? Ya di masjid kek, di tempat-tempat lain kek, yang penting bisa orang itu sampai pada beritanya. Ketika sudah nggak ada yang mengakui, nggak ada yang nuntut, maka kamu boleh menggunakannya. Beda lagi barang yang nggak menjadi barangnya seseorang, barang yang bukan miliknya orang yang hilang, maka boleh kamu gunakan kapan saja. Tapi kalau itu barang itu milik orang yang pernah hilang, maka harus diumumkan sesuai dengan persyaratannya. Kasanatin bitorikihil maklum, dan pengumumannya selama 1 tahun. Nanti kan sekali doang, ada nggak ada, pakai aja lah nggak ada. Ini pengumumannya setahun. Kita suruh nahan diri setahun kan ribet, kelamaan. Udah buat lu aja lah nih. Menunggu setahun. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Terus wal julusu ma'a musyahadatil munkar kal mughanniyah idza lam yu'dzar. Duduk disertai dengan menyaksikan perkara munkar, seperti menonton biduan bernyanyi jika tidak mengalami uzur. Artinya ikut nongkrong, ya, ikut nongkrong di tempat ada sinden lagi ditanggap, dia lewat keren kayaknya, udah ikut nongkrong lah. Nongkrongnya nonton biduan nari, nyawer, nonton orang nyawer. Ente nonton aja, duduk, jangan ikut nyawer apalagi. Ente duduk aja ikut nongkrong, hukumnya haram. Qala al-Hisni wa fi hadits ya Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jalasa ila qainatin yastami'u minha subban fi udhunaihil anuku. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang duduk menonton biduan wanita sembari mendengarkan nyanyiannya dari biduan wanita itu, maka akan dituangkan timah cair di kedua telinganya. Ini hukumnya, kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Motor kamu bocor pas deket situ tukang tambalnya, ya mau nggak mau di situ ente gimana lagi, ban kamu atau kamu lagi nunggu seseorang di situ, atau kamu lagi kram di situ kakinya, atau kamu pokoknya nggak bisa bergerak lah. Nah, namanya ketika kamu berada di situ bukan karena pilihan, tapi karena adanya sesuatu uzur, maka ini nggak termasuk perkara haram. Tapi ketika itu nggak ada uzur apapun, hukumnya haram. Terus ini duduknya di mana saja, ini mau di mall, mau di kafe, mau di mau di undangan perkawinan, sama ini hukumnya haram.
Wa tatafulu fil walaimi wa wa'adkhulu bi ghairi idnin min ahliha, menerobos dalam acara resepsi, yaitu nyelonong masuk ke resepsi tanpa izin yang punya rumah. Dilihat nasinya banyak, ini kayaknya persemanan al ini kayaknya. Main nyelonong aja slep. Pokoknya pinjem peci aja, peci lah gitu. Kalau enggak bawa amplop. Yang penting ini nyelonong ke sebuah resepsi hukumnya haram. Atau ente diundang ngajak kawan kamu, yang kawan kamu enggak diundang, hukumnya haram. Kecuali kamu izin sama tuan rumahnya, minta maaf saya Mbak Sohaib nih 2 mobil gitu. Waduh, yang punya rumah juga pusing lu. Bapak Sohaib nggak tanggung-tanggung apa 2 mobil. Ini satu kos-kosan belum ada sarapan. Udah biar nyarap di sinilah gitu. Kalau yang punya rumah, yang punya hajat mengizinkan, maka diperbolehkan. Halal. Kalau enggak, maka termasuk kamu dianggap nyelonong tanpa izin, masbuk namanya kamu. Au adkhaluhu hayaan, ay minad dakhili au minal hadirin, atau mereka mempersilahkan masuk orang itu, orang tersebut karena tuan rumahnya malu. Ai minad dakhili, yakni terhadap orang-orang yang masuk atau terhadap orang-orang yang hadir. Artinya karena yang ngajak ini bos, yang ngajak ini petinggi, yang ngajak ini orang penting, kamu mau nolaknya malu, mau nolaknya nggak enak. Duh, ini berkatnya pas, pakai ngajak-ngajak kawan lagi, kita mau ngomong nggak enak. Ini hukumnya orang itu melakukan keharaman. Wa yuqalu li hadhi dakhili at-Tufailiyah wa huwa nisbatun ila Tufail ibni Dallal minal waladi Abdullah ibnil Ghatafani min ahlil Kufah. Dan dikatakan bagi orang-orang yang masuk semacam itu dengan sebutan At-Tufaliyah. Julukannya adalah At-Tufaliyah, yaitu dinisbatkan kepada At-Tufal bin Dallal, anak dari Abdullah bin Ghatafan, penduduk Kufah. Wa kana yadkhulu walimatal arsh min ghairi ayyud'a ilaiha. Tufail ini pernah mendatangi, atau dia itu kerjaannya hari-hari nyari orang kawinan, maksudnya spesialis nyari orang kawinan, dia nyari orang punya hajat, terus nyelonong masuk ke resepsi pernikahan. Fanusiba ilaihi kullu man yaf'alu dzalika, lalu dinisbatkan kepadanya setiap orang yang melakukan itu, gitu loh. Nah, asal ada orang yang nyelonong ke perkawinan, acara hajatan, dia ngomong itu failiyah ini sama dengan dinisbatkan kepada Tufail bin Dallal. Jadi orang kalau nanti dia melakukannya, maka kalau itu dosa, maka Tufail kebagian dosanya. Kenapa? Karena dia yang
memulai, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai suatu pekerjaan yang jelek, maka dia mendapatkan kejelekannya ketika dikerjakan oleh orang lain tanpa kayak gobil. Kalau ada orang Islam kok bunuh orang lain tanpa alasan dengan dolim, gobil kena kebagian dosanya, kecepretan dosanya. Kenapa? Karena dia yang memulai bunuh orang Islam tanpa benar, bunuh orang Islam dengan cara yang dolim. Jadi dinisbatkan orang-orang yang seperti itu kepada Tufail bin Dalal, maka disebut ala Tufail, Tufailiyah. Wa kana yadkhulu walimatul arsh min ghairi ayad'u ilaihi wa nusiba ilaihi kullu ma yaf'alu dzalika wa'lam anal walaima asyratun. Maka ketahuilah bahwa yang namanya walimatul urush, walimah, yang namanya walaim atau undangan resepsi itu ada 10 macam. Jadi jangan dianggap resepsi cuma perkawinan aja, maksudnya. Ada 10 macam resepsi. Yang pertama, wa yuqalu lil ijtima'i baina zaujaini walimatul urush. Kalau acara resepsinya itu adalah mempersatukan antara dua orang laki-laki perempuan, namanya adalah walimatul urush atau resepsi perkawinan. Maka ini haram kalau ada orang nyelonong masuk mau ngembat makanannya atau mau acara apa saja tanpa seizin yang punya acara, yang punya resepsi, hukumnya haram. Walida'watil aknin nikah imlakun. Yang kedua, resepsi untuk undangan akad nikah yang disebut imlak. Artinya acara akidnya, ada acara resepsinya, ada acara akid. Ini kalau orang pas hari pas acara sakralnya, pas acara intinya, maka disebutnya bukan walimatul urus, tapi disebutnya adalah walimatul imla. Walida'watil khitan al-i'dzar, resepsi untuk orang yang mau menghitankan anaknya disebut walimatul i'dzar. Terus yang keempat, wali salamatil mar'ati minatalqi al-hirshun bidhammil kha'i al-mu'jamah, resepsi untuk selamatnya wanita dari rasa sakit sewaktu melahirkan, namanya walimatul kurs. Ya, ada resepsi lagi yang macamnya wanita yang selamat dari lahir dari operasi sesar, maka diperintahkan untuk melakukan acara syukuran. Maka di antara syukurannya namanya adalah walimatul khursun, walimatul khursun. Terus yang kelima, walida'watil wiladati aqiqah, jadi resepsi aqiqah, yaitu undangan kelahiran seorang anak, ngasih nama, potong kambing,
Ini bentuknya adalah disebut namanya walimatu aqiqah. Terus walil kudumi minas safari naqiah, dan resepsi untuk kedatangan dari suatu perjalanan disebut naqiah. Pulang haji, pulang umroh, pulang perjalanan jauh, maka juga ada acara resepsinya, namanya resepsi naqiah. Terus yang ketujuh, walil kudumi minas safari naqiqah, pulangnya dibacakan naqiah, berangkatnya mau berangkat dibacakan naqiah. Ini para ulama kita bisa demikian ini. Walil qudumi minas safari naqiah. Wali ihdati bina'i wa kathiratun. Kalau resepsi bangunan baru rumah, syukuran rumah baru, namanya walimatul waqiroh. Jadi kalau kamu kok bikin surat undangan, jangan semuanya sama resepsinya, maksudnya harus beda. Ini acaranya apa nih? Oh, acaranya mau ngundang acara akid sama resepsi, ya namanya beda-beda. Oh, yang satu walimatul imla, satu walimatul ares. Oh, saya mau ngundang acara kekahan, ya walimatul aqiqah. Saya mau ngundang sunatan apa namanya, khitan atau i'zar. Di sini diberi nama masing-masing pada tiap-tiap walimah, menunjukkan yang datang tertentu sesuai dengan undangannya. Walimah yutakhadu lil musibatin wadhimah, dan resepsi yang dibuat karena terjadinya suatu musibah namanya wadhimah. Bukan walimah, bukan, tapi wadhimah. Walima yatakhadu bila sababin ma'dzabatun, resepsi yang dibuat tanpa sebab apapun disebut namanya ma'dabah. Terus yang ke-10, wali khatimil qur'ani khadak, resepsi karena menghatamkan Al-Quran disebut namanya khadak. Qala al-Hisni fi kifayatil akhyar bar'un mahalun tadhiyati baladul mudahhi. Telah berkata Syekh al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar cabang masalah tempat penyembelihan hewan kurban adalah negeri orang yang berkorban. Setelah selesai bicara walimah, bicara lagi tentang pemotongan hewan. Orang yang mau korban itu di mana tempat korbannya? Adalah kata Imam Hisni, tempat penyembelihan hewan korban adalah negeri di mana orang itu tinggal, negeri di mana orang itu berada. Kalau kamu kok tinggalnya di Jakarta, ya korbannya di Jakarta. Kamu tinggal di Pekalongan, ya korbannya di Pekalongan. Jangan kamu tinggal di sini, korbannya di jangan begitu ah. Ini namanya nggak cocok maksudnya. Kalau mau gitu gimana? Ada caranya nanti. Ada caranya yang bisa dikerjakan untuk bisa di sini saya korban, di tempat lain juga bisa saya
bagikan. Ada ukuran standarnya berapa yang harus dibagi di sini, dan sisanya boleh dibagi di tempat yang lain. Wa fi naqlil udhiyati wajhani wa sahihu al-jawazu intaha. Dan mengenai pemindahan hewan kurban terdapat dua pendapat, dan menurut pendapat yang sahih adalah diperbolehkan. Jadi kalau saya mau korban, saya tinggal di sini, terus korbannya mau saya kasihkan ke orang lain. Maka caranya bagaimana? Caranya keluarkan dulu batasan korban. Kalau kamu mau motong korban satu kambing, batasan yang harus kamu bagi ke orang lain berapa? Hah? Yang kamu harus bagikan ke orang lain hingga terhitung sebagai kurban seberapa? Sekilo. Kilo sapi satu, sekilo. Ini tuh. Lainnya kulkas, itu kurban. Yang penting jangan dimaki sama orang kampung, lu pelit, pedit, kicrit lu mau. Hewan satu kambing bayarnya cuman kilo. Tapi itu sah. Artinya maksudnya sekilo itu kalau dibagiin orang, orang kenyang makan segitu gitu loh. Satu orang. Emang satu orang. Kalau semua sekambing saya kasih seorang boleh nggak? Boleh. Tetangga kamu mau kawinan, kamu yang potong korban, bilang ini buat saya aja dengan korbannya, saya mau acara kawinan. Ya sudah, potong buat kamu semua. Boleh. Ini buat hajatan seseorang. Boleh. Nah kalau kamu mau kirimkan ke orang lain, ke desa kamu, nah, bagiin dulu nih ke kampung kamu satu orang. Nah, sisanya boleh kamu kirim. Kalau enggak, ya enggak boleh, ya di situ aja. Ini ada dua pendapat yang mengatakan boleh dan mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang sahih adalah yang mengatakan diperbolehkan. Tapi caranya tadi, keluarkan dulu sebatas kamu mengeluarkan, baru dibagikan. Kalau enggak mau saya kirim ke kampung, saya mau masuk kulkas gimana? Boleh, enggak masalah. Keluarkan. Yang penting sebatas yang kamu keluarkan itu orang lain yang makan bisa kenyang. Walaupun satu orang, kalau sekampung kenyang semua ya nggak cukup kambing satu lah, gimana loh. Kambing satu dibagi sekampung paling sate dua, gimana mau kenyang? Kalau sama tusuknya kamu makan lah kenyang itu mungkin. Jadi ada perbedaan pendapat, tapi boleh kita memberikan korban kita kepada orang yang ada di luar daerah, makanya untuk bencana alam, untuk hajatan orang lain, maka boleh, asal yang penting memenuhi persyaratan. Kamu sudah ngeluarin dulu di situ sesuai dengan batasannya. Terus Qala Syekh Muhammad ibn Sulaiman Al-Qurdi fi fatawihi wa yajuzu at-tawkilu fi sira'il udhiyati wal aqiqati wa fi dzabhiha. Dan telah berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dalam kitabnya Al-Fatawi Al-Qurdi, dan boleh mewakilkan dalam pembelian hewan kurban dan hewan akikoh dan dalam penyembelihannya. Makanya ada perwakilan kan, jual hewan kurban paket sekalian, boleh kamu kasih, ini saya mau nitip nih buat kurban, kalian bagiin dah. Saya nitip nih ke masjid ada yang panitia hewan kurban, maka boleh kamu nitip nih saya, nanti kamu potong atas nama saya, bagiin sekalian. Nah, ini boleh
baik itu untuk akikah maupun untuk korban di dalam penyembelihannya. Walau fi baladin ghairi baladil mudhahi wal aqi kama atlaqahu. Walaupun di negeri selain negeri penunai korban dan penunai akikah, sebagaimana para ulama telah memperbolehkannya secara mutlak. Ini ada yang memperbolehkan secara mutlak langsung, mau dipotongnya di mana, korbannya di mana, akikahnya di mana, boleh. Tadi namanya mau dikirim buat apa namanya? Bencana. Ini ada orang korban dikumpulin, ini ada bencana, kirim semua ke sana, boleh. Faqad saraha immatuna bijawazi tawkili man yahillu dzabihatuhu fi dzabhil udhiyah. Karena sungguhnya para imam kami telah menjelaskan tentang bolehnya mewakilkan kepada orang yang menjadikan halal sembelihan dirinya di dalam menyembelih hewan kurban. Kalau dia korbannya orang muslim, kalau motong itu sudah halal, maka boleh kamu titip motong sama dia, boleh kamu titip beli sama dia. Berapa harganya? Sekian, nih saya titip. Ini buat ongkos potongnya. Nah, sekalian potongin, bagiin sekalian. Ini boleh demikian. Biasanya ya bos-bos yang rumahnya nggak mau kotor. Kalau motong di rumah kan, waduh, baunya bisa kemana-mana, bersihinnya ribet. Udah potong tempat kamu aja lah, kasih uangnya nih. Nah, ini diperbolehkan. Wasarahu bijabata wakili aw wasiyatin fi syira'il ghanami wa dhabihiha. Dan mereka menjelaskan tentang bolehnya mewakilkan atau mewasiatkan di dalam membeli kambing dan menyembelihnya. Artinya diperbolehkan cara tentang mewakilkannya bagaimana, cara menyembelihnya bagaimana. Nah, ini diperbolehkan tapi hukumnya. Wa anahu yustahabu al-hudurul mudahi udhiyatahu wala yajibu. Dan bahwasanya disunahkan orang yang berkorban menghadiri penyembelihan korbannya, namun tidak wajib. Jadi titip, sur, tolong potongin, sur, saya nitip nih. Nah, saya yang korban gimana? Kamu mau lihat dipotongnya boleh, kamu nggak lihat juga hukumnya apa? Nah, bukan hukumnya wajib. Kalau wajib kamu harus nongkrong di situ, harus ngeliatin, oh udah dipotongnya saya, sudah. Tapi kalau enggak, kamu cukup mewakilkan, kamu cukup percaya kepada orang yang kamu wakilkan, kemudian dia nanti yang akan motong dan mendistribusikan sekalian, gitu loh. Tinggal kamu nanti pesan, ini mau dibagi ke orang semua atau mau dikirim ke rumah, udah bagi semua, oh ya udah. Oh jangan, ini tolong ini potongin, yang bagi sekilo ya, yang lain ke rumah. Itu yang ngomong itu juga gendek, sur. Kurang ajar, sekilo yang lain masuk kulkas. Gua sumpahin tahun depan lu bisa mencret ya. Namanya hanya menggunakan apa? Batas minimum. Kan ada upah minimum, ada upah. Itu batas minimum segitu gitu loh. Lah maksimalnya berapa? Maksimalnya semuanya keluarin, kamu nggak usah ikut ngambil. Kalau kamu mau ngambil, kamu beli sendiri. Saya beli nih. Ini yang lain kasih ke orang lain semuanya, boleh. Kamu masak satenya, makan satenya, beli daging sendiri yang bukan korban, boleh, nggak masalah. Wa al-haqul aqiqah bil ahkami bil udhiyatin illa mastuthniya. Dan mereka menyamakan hewan akikah di dalam berbagai hukumnya dan dengan hewan kurban,
kecuali pada beberapa perkara yang dikecualikan. Maksudnya hewan akikoh dan hewan kurban itu sejenis, sama-sama harus sempurna, sama-sama harus yang baik, nggak boleh yang sakit, nggak boleh yang dagingnya kecil, badannya kecil. Nah, ini dalam hal-hal demikian dipersamakan antara hewan akikoh dan hewan kurban, kecuali berbeda di dalam beberapa perkara seperti pembagian, seperti pendistribusian. Kalau akikoh sunahnya dimasak manis, kalau kurban sunahnya dibagiin mentah. Nah, baginya mentah. Karena kalau kurban itu orang itu bisa dijual lagi. Kalau akikoh enggak, untuk dimakan. Kalau kurban kamu dapat sono punya kamu, boleh kamu jual ke orang lain, maka tidak dibagikan dalam keadaan mateng. Makanya ini dapat kurban dari orang, semua yang korban disate semua, rumah ini dapat sate 100 tusuk, ente kayak terus ini sate semua 100 tusuk, ini mau diapain? Intinya darah tinggi lagi sur, masya Allah. Ente nyumpain orangnya doang, dasar. Tapi kalau dapatnya kok 100 kantong tapi daging semua, bisa ente jual, bisa ente manfaatkan untuk disimpan di kulkas buat sampai tahun depan, nggak apa-apa gitu loh. Jangan dianggap kalau hewan kurban itu harus dimakan sekarang habis, enggak, boleh disimpan sampai tahun kapan saja, itu sudah punya kamu gitu loh. Dapat dari orang sini banyak, simpan di kulkas. Nah, hari ini masak, minggu depan masak, bulan depan masak, masih sisa, nggak ada masalah, berapa saja boleh. Jadi nggak harus korban itu langsung habis, nggak harus, boleh sampai kapanpun sisanya nggak ada masalah. Makanya boleh pula dijual. Kalau kita kok dapatnya kebanyakan, maka kamu jual, itu juga diperbolehkan. Nah, yang sering orang salah masalah korban itu kadang masalah korban di masjid, korban kambing di masjid, korban sapi di masjid, boleh nggak? Nggak boleh, masjid kok buat korban, gimana sih? Kadang panitia yang ngurus korban masjid nggak ngerti hukum, main korban masjid, terima potong. Kalau masjid mau dipakai untuk pemotongan, yang motong harus bayar ke masjid, sewa lapak masjid. Artinya begini, kalau kamu umpamanya motong di tempat lain, kamu sewa tempatnya berapa? Oh, saya kalau sewa tempat untuk motong 1 jam sekian, lah segitu bayar ke masjid. Nah, maka kamu boleh menggunakan halaman masjid dengan syarat nggak boleh pakai gayungnya, nggak boleh pakai atribut masjid, nggak boleh mengganggu sholatnya masjid. Nah, orang nggak tahu aturan begini, dikira masjid bebas. Ini kan untuk kepentingan umum, korban bukan kepentingan umum pribadi. Wong namanya si fulan korban atas nama fulan, kok di masjid bayar kamu sewa masjid, jangan enak-enakan aja. Nggak, saya kasih tahu tempat-tempat kita ngaji yang di masjidnya itu bikin penerimaan pemotongan, kamu harus tarik. Kadang jangankan narik sewa, narik uang buat bayar korban aja nggak berani, narik uang buat beli plastik nggak berani. Ente maunya apa? Kok jadi ini kan sudah satu paket. Kalau satu paket jelaskan, ini sapinya harganya 20 juta, sewa tempatnya 1 juta, ongkos potong 1 juta, beli plastik gopek, tulis di situ, gitu jelas jadinya. Jangan ini sapinya harganya 20 juta, udah lengkap, saya nggak mau bayar lagi, terus bawa pulang.
potong di rumah, lo urus sendiri, lo bagi sendiri, nah begitu. Lo kayak nggak ada kerjaan aja panitia. Panitia mikirnya untung Sur, apa? Dapat kambing bawa pulang, tapi bawa pulang. Ini yang dipikirin itu, nggak mikirin haknya masjid, nggak dipikirin. Jadi nggak boleh kita begitu, nggak boleh. Harus tanggung jawab, masjid punya hak untuk disewa namanya. Ketika kita nyewa sesuai dengan sewa kita di tempat yang lain. Terus harus bersih tempatnya kembali, nggak mengganggu apapun yang menjadi ibadah di dalam masjid. Terus seringkali juga orang salah masalah apa? Antara akikoh, antara korban sama nazar. Kalau korbannya nazar, satu rambut pun kita nggak boleh makan. Saya nazar tahun ini saya mau korban. Kok kamu berhasil dapat duit terus kamu korban, kamu sebulunya ambil satu nggak boleh. Kok apalagi setusuk sate, harus semuanya dibagikan ke orang lain. Nazar. Lah nazar itu bagaimana? Nazar itu janji saya mau motong kambing tahun ini, itu nazar. Lah, seringkali orang salah. Ketika orang itu bawa kambing, apa itu? Ini kambing korban saya tahun ini. Itu bisa jadi nazar. Gara-gara ngomong lagi bawa kambing, ini kambing korban saya tahun ini, itu kalimatnya jadi nazar. Jadinya kamu haram makan dagingnya. Coba. Jadi ini harus hati-hati. Kalau kamu nggak ngaji ini, nanti kamu makan sesuatu yang haram. Kamu kira halal korban, nyatanya jadinya malah kambing. Jual kambing nih, beli, kasih nama, punya Suryadi. Kamu datang ke situ nengok, beli kambing Sur, iya nih, ini kambing buat korban saya tahun ini nih. Oh, nazar jadinya. Jadi kalimatnya jangan sampai diungkapkan sebagaimana kalimat kayak kamu janji untuk motong tahun ini gitu loh. Kalau kita kok beli kambing, korban Sur, buta mata lu ngeliat kambing, pakai nanya segala. Udah bawa aja, nggak usah pakai cerewet maksudnya. Nanti kalau pas dipotong, bagiin gitu saja. Niatnya waktu motong, jangan belum motong udah kowar-kowar. Ini kambing, foto kambingnya, kirim Facebook. Itu bisa jadi nazar malah jadinya ketika keluar kalimat yang menguatkan kalau kayak itu jadi perkara yang kamu berjanji untuk motong. Ini banyak orang kesalahan dari arah penyebutan niat untuk motong kambing. Jadi kalau walimah yang 10 tadi itu semuanya yang diharamkan orang lain hadir. Beda sama walimahnya maulutan. Kalau walimah maulutan nggak usah pakai undangan, siapa saja boleh hadir. Asal kamu kok lega hadir, ikut makan, ikut apa boleh. Kalau acaranya maulutan, kalau acaranya ulang tahun, acaranya syukuran 17-an. Tapi kalau sudah yang 10 ini, yang tertentu ini, maka nggak boleh nyelonong, harus pakai izin sama yang bersangkutan atau yang punya acara. Ini beberapa hukum-hukum yang berkaitan sama apabila kita melanggar ini semua, maka termasuk maksiat badan. Maksiatnya badan ini masih banyak lagi yang perlu kita bicarakan. Insya Allah kita akan sambung nanti
perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa annana azrafna lalallah ashrafna fatub taghsili kulli hauba wastur lana aurati Fili walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil badai wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.